2021. Ya, selamat siang Smart Listener, apa kabar hari ini? Saat ini rekan kami Fernando Octareza berada di kantor perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan untuk talkshow bersama Bapak Hari Widodo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, dengan tema KRIS dan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2021. Dan kita menemani rekan kami Fernando Octareza di perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Ya, Nando. Ya, Nando. Oke, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Halo, selamat siang Smart Listener, selamat siang warga Palembang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Fernando Octareza dalam program Smart FM Radio Talk edisi hari ini Rabu 24 Maret 2021. Dan Smart Listener tentunya selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan perbincangan yang menarik, edukatif dan juga informatif yang tentunya sayang sekali untuk Smart Listener lewatkan. Baik, Smart Listener, berkembangnya ekonomi dan keuangan digital pada abad ini merupakan persoalan yang menarik untuk dibahas. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Bank Indonesia yang saat ini tengah menggencarkan sistem pembayaran menggunakan sistem digital atau yang akrab kita dengar dengan sebutan Response Coordination Standard atau KRIS. Untuk mengetahui informasi mengenai KRIS, selengkapnya akan kita bahas dalam Smart FM Radio Talk edisi hari ini, Rabu 24 Maret 2021, dengan tema KRIS dan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2021. Dengan narasumber yang sudah hadir di ruang dengar Anda dan juga di channel Smart FM Palembang. Ya, ini ada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, ada Pak Hari Widodo. Selamat siang Pak Hari. Silakan Pak. Selamat siang. Oke, baik. Dari pendengar Smart FM, biasanya nyebutnya gitu. Smart Listener, Pak. Smart Listener. Smart Listener. Halo, selamat siang Smart Listener. Apa kabar Pak Hari? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ya, meskipun di tengah pandemi, meskipun pandemi ini kita semangat ya, tidak boleh surut. Ya. Baik, Smart Listener, tentunya untuk Anda yang ingin silakan di data di pasar yang dipersembahkan langsung oleh Bank Indonesia. Siapkan pertanyaan terbaik ya. Oke, baik Pak Hari, tadi sempat diprolog, Anda sempat menjelaskan mengenai, nah ini mungkin sudah sekali di telinga seluruh masyarakat Indonesia, karena ini kurang lebih udah 1 tahun lebih sudah ada di Indonesia. Mungkin Pak Hari kita refresh, kita segarkan dan Smart, khususnya seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Oke. Pak Hari, silakan. Jadi KRIS tadi kalau di kepanjangan QR code ini, jadi KRIS ini merupakan satu kanal pembayaran untuk pembayaran yang merupakan inovasi dari Bank Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Pembayaran Indonesia, di mana pembayaran retail ini difasilitasi dengan KRIS ini adalah bagian dari inisiatif Bank Indonesia sebagai salah satu implementasi untuk print pembayaran Indonesia sampai dengan 25. Salah satu inisiatifnya adalah bagaimana kita melakukan inovasi di sistem pembayaran retail, dan KRIS ini merupakan satu kanal yang dapat membuat pembayaran retail sifatnya ini ya, satu QR code bisa digunakan untuk, jadi betul ya, kalau sebelum ada KRIS kan kita kenal ya, ada QR code, berbagai QR code gitu ya. Nah, kalau punya customer mau melakukan pembayaran, dia harus disesuaikan kan, QR code-nya apa, ininya apa, dompet elektroniknya apa. Kalau dengan QRIS ini enggak, dengan KRIS ini enggak. Jadi cukup satu QR code untuk semua. Oke, baik. Berarti tidak perlu menyimpan banyak aplikasi seperti itu ya, Pak Hari. Cukup satu aplikasi sistem, yaitu KRIS ya. KRIS. Jadi QR masyarakat code Indonesian Standard. Oke, baik. Nah,
Pak Ari tadi berarti sudah dijelaskan pada Smart Listener bahwa memang tujuan diimplementasikannya sistem KRIS ini salah satunya juga untuk apalagi di masa pandemi saat ini Pak Ari. Betul. Kita tahu kita memang saat ini harus mengurangi tatap muka seperti itu, dan dengan KRIS ini bakal terwujud ya pembayaran KRIS. Orang tidak perlu lagi untuk datang langsung untuk membayar, cukup pakai kode KRIS ya langsung bisa ya. Jadi ini sebenarnya kayak blessing juga ya, karena sebenarnya ini kan resmikan 17 Agustus 2019. Kemudian diimplementasikan di 1 Januari 2020. Jadi sebenarnya sebelum pandemi KRIS sudah diluncurkan. Tapi ini blessingnya adalah ketika pandemi ini, ketika orang harus social distancing, ketika orang tidak harus bertransaksi secara fisik gitu ya, KRIS ini kemudian bisa memfasilitasi kebutuhan itu. Baik. Berarti memang nggak salah ya kalau penggunaan KRIS ini semakin meningkat di tengah pandemi Pak Arya, karena memang cocok sekali digunakan ya Pak Arya. Karena memang kalau kita lihat juga dari pertama kali diluncurkan ya masa diimplementasikan di 1 Januari 2020, sekarang ini mungkin untuk di Sumatera Selatan ini sudah mencapai lebih dari 180.000 merchant. 180.000 merchant. 180.000 merchant. Wow. Itu untuk di Sumatera Selatan. Untuk Sumatera Selatan saja, dan Sumatera Selatan ini termasuk 9 terbesar ya secara nasional ya. 9 terbesar pengguna KRIS-nya ya, untuk merchant KRIS-nya. Baik. Berarti ini memang menunjukkan bahwa bukti dan juga minat masyarakat Sumatera Selatan terkait penggunaan KRIS. Alhamdulillah. Jadi artinya betul-betul bahwa KRIS ini juga menjawab kebutuhan masyarakat untuk kanal pembayaran retail ya. Ini kan memfasilitasi masyarakat sebagai consumers, tapi juga masyarakat sebagai istilahnya di sini merchantnya itu juga sangat terbantu. Apalagi kalau kita bicara UMKM. Baik. Nah, Pak Ari tadi sudah menjelaskan banyak sekali panjang lebar nih mengenai KRIS ya. Nah, Pak Ari juga belum bisa menjelaskan mungkin siapa sih yang menggunakan KRIS ini Pak Ari, kalau boleh tahu? Nah KRIS ini kan saya belum menjelaskan ya tadi ya. KRIS ini ada tagline-nya itu unggul ya. Universal, gampang, untung, dan langsung. Nah kalau kita bicara universal artinya apa? Artinya KRIS ini bisa digunakan siapa saja. Ya, jadi inklusif sekali, karena tadi dari sisi merchant-nya ya, ini semua bisa menggunakan ya, UMKM terutama. Kemudian tidak hanya digunakan untuk transaksi yang sifatnya ekonomi, bahkan bisa digunakan untuk transaksi masyarakat yang motif sosial ya, misalnya untuk donasi, itu sudah bisa menggunakan KRIS juga. Beberapa penyelenggara jasa sistem pembayaran sudah memfasilitasi KRIS untuk donasi di lembaga amal, di rumah-rumah ibadah ya, di masjid-masjid sekarang sudah ada. Berarti memang tidak hanya untuk transaksi pembayaran antara konsumen dan juga produsen ya, merchant tidak tapi hanya juga transaksi perdagangan ya. Baik. Bisa juga untuk yang motif sosial. Jangkauannya sudah luas sekali ya, berarti KRIS ya Pak Ari. Bisa untuk bayar wakaf, untuk bayar zakat. Baik. Nah, Pak Ari, kalau boleh tahu sumber dana nih dari KRIS ini dari mana saja Pak Ari? Sumber dana maksudnya dari sisi ininya ya? Iya, transaksinya ya. Tentunya kalau kita akan menggunakan KRIS kan kita menggunakan aplikasi kita ya. Misalnya saya punya aplikasi ya, let's say A, B, C, ya kita harus punya dananya sudah harus cukup di aplikasi itu ya, karena syaratnya kan kita bertransaksi kan memang harus punya dana. Ini kan sebenarnya hanya menggantikan saja kan sistemnya dari tunai menjadi non tunai. Jadi sama saja ketika kita menggunakan KRIS, saldo di rekening kita juga harus cukup. Kalau kita menggunakan aplikasi juga kita harus sudah menyimpan saldo yang cukup untuk bertransaksi. Untuk itu ya Pak Ari. Betul. Jadi kalau kita mau bertransaksi ya kita harus menyediakan dana yang cukup dulu kan, saldonya baru kita bertransaksi. Baik. Nah, mau ngomong dana ataupun juga final nih saldo yang harus dimiliki juga pada saat kita melakukan pembayaran ya. Menurut Chris, ada nominalnya nggak sih? Untuk transaksi ini kita masih dibatasi 2 juta ya. 2 juta. 2 juta. Karena memang ini sifatnya retail ya, tetapi tentunya mungkin kalau nanti kebutuhan masyarakat meningkat pasti akan juga di-review gitu ya. Misalnya kemudian transaksi volume transaksi mulai meningkat untuk per
pembayaran per transaksinya ya. Kalau sekarang ini masih per transaksi masih maksimal 2 juta. Maksimal 2 juta ya. 2 juta itu sejak pertama diluncurkan atau sudah mengalami peningkatan sebelumnya? Sejak pertama diluncurkan. Ya, tetapi ini tadi permintaan untuk kris ini kan sekarang udah mulai luas ya. Tadi saya katakan universal, semua orang sudah menggunakan, dan kemungkinan ke depan tentunya kalau dilihat ada kebutuhan untuk meningkatkan nominal transaksi pasti juga ada kemungkinan untuk direview. Tapi sementara ini memang untuk transaksi yang sifatnya retail itu 2 juta. 2 juta. 2 juta. Okay. 2 juta per hari itu Pak Hari ya? Per transaksi. Per transaksi ya? Oke, baik. Nah, Pak Hari, ini tadi kita sudah Smart Listener mendengarkan penjelasan dari Pak Hari dari nominal ya, maksimal yang harus dilakukan pada saat transaksi kris. Nah, mungkin Pak Hari, kris ini kan udah menyasar selain kepada industri retail juga merchant ya. Ini manfaatnya bagi merchant, Pak Hari. Mungkin boleh dijelaskan apa sih manfaat kris ini bagi merchant, Pak Hari? Tadi saya sudah menyampaikannya, mungkin kalau lihat dari sisi merchant itu memang banyak sekali ya manfaat yang diperoleh gitu ya. Tadi kan ada saya katakan universal, artinya semua bisa menggunakan kris ini sebagai kanal pembayaran, tadi UMKM ya, kemudian yang lainnya. Nah, bicara soal keuntungan dari sisi merchant ini tentunya yang pertama, kalau kita bertransaksi dengan kris ini ya, merchant itu kan tidak perlu menyediakan uang kembalian ya, karena dia bisa bertransaksi tepat kan, misalnya seberapa rupiah, even sampai 2 angka sennya pun bisa tetap dibayarkan. Itu dari sisi merchant salah satunya itu ya. Kemudian tentunya transaksi dengan kris ini akan langsung tercatat ya, tercatat di rekening dari merchant itu, sehingga kalau kita bicara keuntungan untuk merchant, begitu consumersnya itu melakukan pembayaran dengan kris, maka dananya itu akan langsung masuk ke rekeningnya si merchant tadi, jadi tercatat. Nah, ini dalam jangka panjang tentunya kalau semua transaksi dari merchant ini tercatat, ini bisa menjadi semacam bahan kredit scoring bagi katakanlah perbankan atau lembaga keuangan untuk bisa menilai seberapa kemampuan dari merchant ini untuk memperoleh pembiayaan. Ya, jadi itu beberapa hal yang mungkin dapat diperoleh merchant. Kemudian yang berikutnya tentunya tadi karena ini ya masa pandemi seperti ini, kemudian kita juga dengan kris dengan menggunakan non tunai ini kita bisa mengurangi risiko juga ya, risiko dari katakanlah terpapar COVID-19 dalam konteks pandemi ini kan, karena kita menggunakan metode pembayaran non tunai, bahkan ada yang nanti tanpa ini ya, nah di sini nih tanpa tatap muka ya. Ini tentunya kan akan sangat relevan dengan kondisi pandemi ya, dan masyarakat artinya merchant itu memperoleh manfaat terutama juga dari sisi consumersnya bisa lebih luas lagi ya kan. Nah, kemudian juga menghindari uang palsu juga. Menghindari uang palsu. Ya kan, kalau misalnya lagi bertransaksi, kemudian ya masyarakat ada saja ya yang menggunakan modus menggunakan uang palsu. Nah, ini kalau dengan non tunai ini tentunya merchant itu akan terhindar gitu ya. Jadi itu beberapa yang kita lihat keuntungan dari sisi merchant. Oke, baik. Berarti Pak Hari kalau boleh Nando simpulkan ini keuntungan kris bagi merchant ini praktis berarti Pak Hari ya. Praktis. Pada dasarnya praktis ya, dan juga mempermudah merchant untuk melakukan pencatatan keuangan seperti itu ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah merchant yang saat ini sudah mungkin Pak Ari pernah menemui pelaku-pelaku UMKM, testimoni mereka dalam penggunaan kris kepada Pak Ari bagaimana Pak Ari? Iya, kami memang mencoba untuk juga berdiskusi ya dengan UMKM ketika kris ini diluncurkan, dan kemudian juga mencoba untuk menawarkan kris ini sebagai alternatif pembayaran, dan mereka sangat positif ya sambutannya ya. Kita bekerja sama dengan beberapa asosiasi, misalnya dengan asosiasi empek-empek ya, itu ketika kris diluncurkan itu termasuk salah satu asosiasi pertama yang menggunakan kris ini sebagai tadi kanal pembayaran untuk consumersnya. Ya, kemudian kita perluas ya, dari asosiasi ada kemarin kita bicara dengan asosiasi pengusaha kue ya, Aspenco misalnya. Nah, itu juga salah satu yang kemudian ada ngobrol
untuk bisa memanfaatkan kris ini. Nah, kemudian juga kalau kita bicara pedagang ya, bahkan pedagang pasar pun sekarang sudah menggunakan kris. Ya, jadi cukup seperti kita memakai name tag itu ya. Nanti di situ kode krisnya dikalungkan di pedagangnya. Jadi kalau ada yang mau belanja, tinggal ditunjukin saja kode krisnya. Berarti jadi sebenarnya benar-benar sudah universal ya. Jadi tidak terbatas kepada katakanlah yang memiliki toko atau apa, bahkan sampai ke pedagang keliling pun itu sudah bisa menggunakan kris. Wow, menarik. Berarti memang wujud nyata sosialisasi kris ini sudah digencarkan sekali ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ya, karena kita punya target untuk seluruh Indonesia ini kita harus mencapai 12 juta merchant. 12 juta merchant. Betul. Nah, untuk Sumatera Selatan sendiri ada 344.300 merchant. 344.000 merchant di tahun 2021 ini. Jadi kita harus menambah kurang lebih 344.000. Ya, karena sekarang sudah 180.000, jadi nanti top up dari angka ini untuk menuju angka 344 tadi. Apalagi memang saat ini minat masyarakat untuk menggunakan sistem digital sangat tinggi ya. Ini merupakan kesempatan juga bagi Indonesia karena ya, sekarang Pak kan ya. kita sudah ada di era digital ya. Jadi mau tidak mau kita sudah harus mengadopsi kebiasaan baru, termasuk kebiasaan baru di dalam bertransaksi. Ya, jadi digital ini sudah menjadi gaya hidup kan. Bayangkan kalau dulu kita mungkin mau pesan makanan harus datang ke restoran, sekarang restorannya yang datang ke rumah kita. Ya, karena itu contoh dari digitalisasi event di kehidupan sehari-hari kita ya. Tidak hanya melulu dengan transaksi-transaksi yang besar, tetapi transaksi yang retail, transaksi yang melayani kehidupan kita sehari-hari pun sekarang sudah menggunakan metode yang tunai, yang sangat-sangat relevan dengan digital ini. Baik. Nah, Pak Hari tadi kita sudah Smart Listener kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Hari ya mengenai manfaat dari kris bagi merchant. Nah, mungkin Pak Hari bisa dijelaskan juga nih. Mungkin merchant-merchant yang mendengarkan saat ini ya, mendengarkan talk show saat berlangsung, mungkin mereka nggak tahu nih cara menjadi customer kris itu bagaimana sih? Sebenarnya kalau menjadi customer, maksudnya menjadi merchant yang ingin menggunakan kris ya, sangat mudah gitu ya, dan kami memang mendorong merchant yang belum menggunakan kris silahkan untuk segera memperoleh kris ini, gitu ya, tinggal menghubungi penyelenggara jasa sistem pembayaran PJSP ya. Ini bisa bank, non bank gitu ya. Ya Nando, ini ada telepon masuk Nando. Di rekening di satu tempat itu juga bisa. Kalau kebetulan banknya ini juga PJSP, dia bisa mengajukan ke PJSP tadi ya. Jadi bisa bank, bisa non bank. Kemudian tentunya memenuhi persyaratan dokumentasi. Ya, Nando, ini ada telepon masuk Nando. EP ya, kemudian foto ini ya, si merchant ini sendiri gitu ya. Kemudian juga ada beberapa lah, tentunya rekening dan lain sebagainya ya, karena ini kan untuk memfasilitasi pembayaran, jadi tentunya PJSP-nya membutuhkan rekening dari merchant itu. Kemudian akan dilihat juga ya profil dari tokonya dan lain sebagainya ya, karena itu nanti juga untuk dilakukan sebagai bahan untuk mengakses ya dari PJSP apakah merchant ini dapat berikan kris atau tidak. Tentunya tadi banyak dokumentasi yang harus disampaikan, tapi relatif mudah gitu ya, karena nanti kan dari PJSP akan melakukan verifikasi, melihat, menilai gitu ya, kemudian baru krisnya akan diberikan. Baik, berarti catat ya untuk merchant-merchant yang ingin mungkin mendaftarkan kris. Ini tadi sudah disebutkan Pak Hari persyaratannya ya, dokumen-dokumennya harus dilengkapi ya Pak Hari ya. Baik, mungkin ada penanya Pak Hari, ada satu telepon, mungkin kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Baik, dengan Ibu siapa di mana? Dari Ibu Rosita di Kenten. Ibu Rosita di Kenten. Baik, silakan Ibu Rosita dengan pertanyaannya Bu. Ya, selamat siang Pak Hari. Ya, ini saya mau tanya nih Pak ya, untuk kami sebagai konsumen nih, manfaat atau reward yang didapat dengan menggunakan krisnya apa nih Pak? Boleh diulangi Bu Rosita? Untuk kami sebagai konsumen ya Pak, tadi kan mention ya, untuk konsumen ini gimana Pak?
manfaat dan reward yang didapat pengguna kris ini apa Pak? Sudah nangkep kedua, nih Bu Rosita, oke. Iya. Kita kan Makasih menggunakan banyak Bu Rosita ini dari Kenten ya. Iya, Terima kasih banyak pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Karena tadi saya baru menjelaskan dari sisi merchant ya, tetapi saya belum menjelaskan dari sisi consumers. Tentunya kalau dari sisi consumers, sekarang ini kan consumers menuntut kemudahannya di dalam bertransaksi. Jadi kris ini sangat mudah ya. Karena tadi kita tidak perlu membawa uang tunai, kita cukup membawa gadget. Ya, tapi yang penting tadi ya, saldonya harus cukup ya. Kalau saldonya nggak cukup juga tidak bisa bertransaksi. Jadi yang pertama tentunya tadi mudah ya, mudah. Kemudian juga ini kan pembayaran yang kekinian ya. Sebenarnya kalau apalagi kalau milenial nih ya, pasti sekarang sudah jarang yang bawa dompet isi uang kan. Kebanyakan uangnya udah disimpan di gadget. Jadi akan sangat mudah gitu ya. Kemudian juga tadi cepat, aman juga gitu kan, karena kita semua tersimpan di gadget kita dan efisien ya, tentunya sangat efisien sekali dan cukup install satu jadi tidak perlu, kalau dulu mungkin kita harus punya banyak ya, mau transaksi akun ini mesti punya saldo di akun ini, mau transaksi dengan QR code ini mesti harus punya saldo di sini kalau sebagainya ya. Jadi kalau dengan non tunai ini kita cukup scan gitu ya, kita bisa satu ya, kita bisa jaga jarak dengan penjualnya gitu ya. Kemudian apalagi kalau tadi sudah yang TTM ini ya, tanpa tatap muka, ini sangat relevan ya. Kemudian kita tidak lagi menggunakan uang, tetapi cukup dengan memindai kris ini. Jadi sangat mudah. Kemudian juga kalau kita sebagai customer nih, kan kadang-kadang kita suka lupa ya nyatet pengeluaran kita, apalagi nih kalau milenial nih biasanya rapi juga tuh nyatet pengeluaran dan lain sebagainya gitu ya, karena mereka sudah kenal financial planner. Nah ini dengan menggunakan kris ini semua pengeluaran kita itu akan tercatat. Ya, jadi nggak perlu lagi nyatet manual gitu ya, tapi sudah ada di pengeluaran yang tentunya dari rekeningnya akan tercatat. Jadi itu saya kira beberapa keuntungan yang buat konsumer, tidak perlu kemana-mana bawa uang dan lain sebagainya. Ya, istilahnya kalau kita itu cepat, mudah, murah, aman dan handal. Ya, namanya cemumuah. Nah itu, ya cemumuah gitu ya. Jadi cepat, mudah, murah, aman dan handal untuk konsumen itu. Ya. Baik. Berarti memang Bu Rosita ini banyak sekali ya manfaat yang dihadirkan kris khususnya bagi customer dan juga merchant ya, tidak hanya customer tapi juga merchant ya, seperti itu Pak Arya. Nah, jadi dua-duanya bisa dapat. Jadi mudah-mudahan Bu Rosita juga bisa cemumuah ya dengan krisnya nanti ya Bu ya, kalau mau. Jadi Bu Rosita ini banyak perhitungan keuangan dengan kris lebih murah ya, lebih bisa tercatat ya Pak Arya. Kita tahu pengeluaran kita kan, every single sen gitu ya yang kita keluarkan itu akan tercatat. Oke, baik. Nah, Pak Hari, tadi salah satu implementasi yang diwujudkan ya oleh kris di era new normal seperti Pak Hari jelaskan tadi, mengurangi tatap muka. Itu lebih detailnya lagi apa nih Pak Hari? Selain mengurangi tatap muka, implementasi yang saat ini diwujudkan oleh kris saat ini Pak Hari. Betul. Tadi memang kalau kita lihat gitu ya, kan sangat relevan gitu ya. Ini sebagai kanal pembayaran detail akan pelan-pelan, apalagi di masa pandemi ini kita apalagi nanti ini dengan kris TTM ini ya, tanpa tatap muka, ini berarti akan betul-betul membantu kita gitu ya, even sebagai consumer atau sebagai merchant gitu ya, untuk dapat mengurangi risiko tadi. Jadi seperti itu. Nah kemudian ada beberapa mungkin yang ingin saya sampaikan juga. Sekarang ini ada namanya macam charges yang dibayarkan oleh merchant, tetapi untuk saat ini ya, di masa pandemi ini Bank Indonesia menetapkan MDR itu 0 ya untuk usaha mikro sampai dengan 31 Desember 2021, dan ini sudah diperpanjang ya, karena kemarin sudah berakhir, kemudian diperpanjang lagi untuk memberikan tadi kemudahan kepada UMKM gitu ya, sehingga juga ini tentunya meringankan mereka di masa pandemi ini. Jadi dihapus dulu, dienolkan dulu
kan suka ada ini ya, biayanya itu di nol kan. Gampangnya biaya untuk bertransaksi itu di nol. Oke, baik. Pak Hari, kita jeda dulu sebentar. Ini menuju segmen selanjutnya ya. Kita akan membahas lebih banyak lagi Smart Listener ini mengenai kris ya tentunya. Dan satu lagi nih topik utama kita juga bahwa akan ada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2021 yang akan kita bahas di segmen kedua. Dan untuk Smart Listener yang ingin bertanya, kami akan buka sesi tanya jawab. Silakan hubungi kami di via telepon di 0711-3631 atau di WhatsApp kami di 0811-780-1018. Dan Smart Listener juga bisa menyaksikan siaran ini di channel YouTube Smart FM Palembang. Silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui live chat channel YouTube Smart FM Palembang. Kami segera kembali. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata di Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di tiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family, diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari, dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial. Melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi 2 arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan. Dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan.
3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda. Off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Ya, 101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk edisi hari ini, Rabu 24 Maret 2021. Dan Smart Listener, kita sudah masuk di segmen kedua atau di segmen terakhir perbincangan kita pada siang menjelang sore hari ini. Pak Ari tadi sudah menjelaskan banyak sekali pengertian dari Chris ya, definisi, manfaat, dan juga bagaimana cara merchant atau juga customer ingin mendaftar. Ternyata mudah sekali ya, dan juga manfaatnya banyak kepada masyarakat, seperti itu ya Pak Arya. Nah, di segmen kedua ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya dari WhatsApp maupun juga YouTube. Ini mungkin saya bacakan dulu pertanyaan dari via YouTube. Ini dari Bapak Dimas Arya. Pertanyaannya saya bacakan. Pak Haris, sejak Kris diluncurkan, apakah jumlah penggunaan uang tunai di masyarakat dalam bertransaksi kian berkurang? Terima kasih. Mungkin langsung bisa dijawab Pak Haris, silakan. Jadi untuk kebutuhan uang tunai ini memang mungkin nature-nya Sumatera Selatan ya. Jadi kalau kami secara internal mencatat bahwa nature dari Sumatera Selatan ini dari pengelolaan uang rupiah oleh BI itu adalah outflow. Artinya apa? Lebih banyak uang rupiah ya dalam bentuk tadi yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya, dibandingkan dengan uang yang masuk kembali ke Bank Indonesia. Artinya apa? Kebutuhan uang tunai itu memang masih ada untuk memfasilitasi perekonomian semakin. Jadi memang kebutuhan uang tunainya sendiri belum turun ya, tetapi kalau lihat dari transaksi non tunainya juga semakin meningkat gitu ya. Jadi terutama di sini karena untuk misalnya kita mau tadi ya, mau mengisi dompet elektronik kita kan kita juga membutuhkan uang tunai juga. Jadi masih dibutuhkan ya uang tunai ini karena memang tadi nature dari Sumatera Selatan itu adalah outputnya apa? Lebih banyak uang yang dibutuhkan masyarakat ya dibanding uang yang disetorkan masuk kembali ke Bank Indonesia. Nah ini yang mengindikasikan bahwa kebutuhan uang tunai itu masih ada. Tetapi kalau lihat perkembangan transaksi non tunai itu meningkat. Ya. Meningkat juga ya. Jadi ini memang apa kondisi kita yang pandemi ini ya. Memang ekonomi kita melambat, tetapi artinya itu masih relatif kecil. Jadi sebenarnya ekonomi masih bergerak dan bahkan kita akan terus membaik. Nah, ketika ekonomi membaik dan kondisinya sekarang kita sudah mengadopsi digital, tentunya nanti transaksi non tunai ini akan memfasilitasi pertumbuhan itu juga akan naik gitu ya. Dari sisi trennya itu akan membaik dan akan terus meningkat. Transaksi non tunainya ya. Baik, berarti untuk transaksi non tunai ini berkurangnya tapi juga ya Pak. Apalagi setelah pandemi ini mungkin kita tidak ini mungkin hikmah salah satu dari kondisi ini adalah justru dengan di masa pandemi ini penggunaan non tunai itu terakselerasi. Jadi kita menjadi lebih cepat mengadopsi digital, bahkan e-commerce kita itu naik di atas 111% ya growth-nya. Jadi tumbuh hampir 2 kali lipat gitu ya. Jadi itu yang menunjukkan bagaimana relevansi transaksi non tunai di tengah pandemi, meskipun kita dalam perlambatan, tetapi karena kita memiliki tren yang membaik, insya Allah nanti ke depan juga akan lebih baik lagi. Nah Pak Ari, ini banyak sekali pertanyaan dari via YouTube, mungkin tidak bisa kita bacakan semuanya ya Pak. Tapi ini ada juga pertanyaan dari, sayang sekali nih, padahal topiknya menarik ini Pak untuk dibahas ya. Nah ini ada pertanyaan dari WhatsApp dari Bapak Rahmat. Ini pertanyaannya, apakah sistem pembayaran KRIS sudah menyasar ke industri pariwisata? Nah ini mana Pak Ari? Memang kalau kita lihat penggunaannya tadi ya, salah satu tagline-nya tadi kan universal. Artinya sebenarnya universal itu tidak hanya dari sisi individunya ya, tetapi kalau kita bicara lapangan usahanya juga sebenarnya semua bisa menggunakan. Nah, salah satunya adalah sektor pariwisata. Nah, sektor pariwisata ini mungkin kalau di Sumatera Selatan memang masih harus didorong ya, tapi kalau kita lihat di provinsi-provinsi yang memang
merupakan daerah tujuan wisata, itu Oke. rata-rata sudah mengadopsi kris ini untuk transaksi, Sistem ya, katakanlah oke. tiket masuk dan sebagainya. Tapi di sini sudah ada. Kalau kita ke Museum Al-Quran Al-Akbar, itu Oke. sudah menggunakan kris. Oke. Kemudian Baik. mungkin ada salah satu taman ini ya, untuk keluarga tuh wisata keluarga juga sudah menggunakan kris juga untuk Oke. tiket masuknya ya. Jadi saya kira ini akan terus meluas ya penggunaannya ya, karena memang sudah menjadi kebutuhan ya. Saya katakan menjadi lifestyle, gaya hidup gitu. Jadi digitalisasi ini ke depan pasti akan lebih meningkat karena tadi sudah diadopsi kebiasaan-kebiasaan baru Oke, di masyarakat. baik. Berarti apalagi masyarakat di masa pandemi ini kan suka cemas nih Pak Ari kalau berkunjung ke tempat pariwisata ya, betul, takutnya pada saat betul. pembayaran tertular seperti itu ya. Dengan menggunakan kris sekarang lebih aman. Sekarang lebih aman Betul. ya. Dan jadi kita harap cepat, juga mudah, murah, aman dan handal. Oke, baik. Berarti memang banyak sekali smart listener manfaat dari kris juga dapat meningkatkan industri pariwisata juga ya. Iya, Oke. kita harapkan seperti itu. Jadi memang tidak hanya tiket masuknya ya, kalau kita beli souvenir, kita beli oleh-oleh, kita mungkin wisata kuliner. Nah, kalau semua sudah menggunakan kris, tadi ekosistemnya sudah terbentuk, ekonomi digitalnya. Nah, ini tentunya akan sangat baik sekali. Oke, baik. Nah, Pak Hari, ini kita bacakan lagi, ada pertanyaan lagi ya dari via YouTube. Ini mungkin kita bacakan pertanyaan dari Elika Rekni. Oke, kita bacakan. Apakah nanti diharapkan bahwa penggunaan kris juga tidak hanya ada di gerai-gerai retail, namun juga bisa menjangkau ke layanan publik? Karena beberapa instansi juga belum yang banyak menggunakan kris. Nah, ini apakah ada, Pak? Bagus sekali ini pertanyaannya ya, Mbak Erika ya. Jadi memang benar karena memang kita sekarang tadi ke depannya kita akan justru masuk kepada beberapa ekosistem. Salah satunya adalah ekosistem pelayanan publik. Nah, tetapi sekarang pun sudah ada sebenarnya ya, karena di tahun lalu Bapak Gubernur Sumatera ya. Jadi di situ untuk pembayaran kontribusi dan bisa menggunakan. Kemudian untuk KIR ya sudah menggunakan. Jadi sebenarnya beberapa transaksi yang sifatnya pelayanan publik itu sudah menggunakan kris sebagai kanal pembayarannya. Ya, jadi masyarakat akan mudah ya nanti mungkin ke depan hanya mau membayar charges atau tarif untuk kita mau bertransaksi dengan pemerintah gitu ya, itu bisa menggunakan parkir, bisa juga menggunakan kris gitu ya, sehingga betul-betul sudah untuk dan kita memiliki beberapa rencana ya yang kita coba memperluas penggunaan kris ini di ekosistem pemerintah daerah gitu ya, dan ekosistem untuk kegiatan yang sifatnya khas daerah ya, misalnya kita ikut sistem pendidikan, keagamaan dan pasar tradisional. Di pasar tradisional sebenarnya sudah pernah kita ya, Pak Hari, dorong ke sana. Jadi pasar tradisional mulai mengadopsi penggunaan kris gitu ya, tadi tidak hanya untuk berdagang ya, tapi
juga untuk sistem menggarap ekosistem pendidikan dan pariwisata. Tadi yang sudah ditanyakan Mas Nando tadi ya. Jadi nanti di triwulan 4 akan kita dorong, tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau memang di triwulan ini pun sudah ada yang mulai mengimplementasikan. Oke, baik. Menarik sekali Smart Listener. Kita harap juga pada tahun ini seluruh implementasi yang Bapak Hari sebutkan tadi dapat tercapai ya. Apalagi masyarakat ini semakin mempermudah masyarakat Pak Hari kalau sudah menjurus ke seluruh ekosistem ya. Tidak karena ini memang bentuk pelayanan dari Bank Indonesia tadi. Inovasi selalu kita lakukan supaya pelayanan kepada masyarakat di area sistem pembayaran ini menjadi lebih baik. Waduh, ini semakin nggak sabar lagi nih. Betul. Apalagi saya sebagai pengguna juga ya. Oke, baik Pak Hari, nanti untuk pertanyaan nanti akan kita bagikan juga 3 goodie bag ya bagi pendengar. Silakan. Pendengar juga. Tadi banyak sekali Pak Hari pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang sudah diutarakan pendengar. Mungkin ada satu pertanyaan lagi yang Nando bacain. Ini dari Abdullah Mas'ud Fajri. Pertanyaannya, dari sekian banyak manfaat yang diberikan, apalagi KRIS ini berbasis digital, apakah KRIS sudah dibangun dengan teknologi yang mendukung agar terhindar dari pembajakan? Nah, Pak Ari, apalagi mengingat seperti yang Pak Ari jelaskan tadi, implementasi KRIS pada tahun ini sangat gencar ke seluruh ekosistem. Nah, ini apakah sistem KRIS ini aman dari pembajakan, Pak Hari? Betul. Kan tadi saya mengatakan mudah. Jadi ada A-nya itu ada aman. Aman ya. Jadi KRIS ini sangat aman untuk digunakan tentunya ya. Aman itu tidak dalam konteks tadi yang saya jelaskan, misalnya tidak harus membawa uang tunai, itu kan dari sisi aman fisiknya ya. Tapi ketika bertransaksinya pun itu sangat aman ya, karena tadi ini didukung oleh sistem yang telah diverifikasi, mengeluarkan sebuah instrumen atau katakanlah dalam konteks ini kanal pembayaran pasti akan diuji oleh Bank Indonesia keamanannya. Jadi perlindungan konsumen dalam hal ini menjadi salah satu prioritas dari Bank Indonesia ketika mengeluarkan instrumen kebijakan atau dalam konteks ini adalah kanal pembayaran untuk mempermudah sistem pembayaran. Karena di sini ini akan dicek ya nama KRIS-nya di aplikasi, dan ketika membayar juga insya Allah ya masyarakat justru akan menjadi lebih aman bertransaksi dengan KRIS ini, gitu ya. Baik. Karena tadi tentunya akan, dan bahkan yang tadi ketika kita mau memberikan KRIS kepada merchant kan juga diverifikasi juga, ya, sehingga sangat aman insya Allah. Oke, jadi masyarakat jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Sudah ada tagline-nya tadi, Cemumuah. Cemumuah. Ya. Aman ya pasti. Mudah, murah, aman dan handal. Oke, baik. Ya. Nah, Pak Ari, ini mungkin pertanyaan terakhir ya yang bisa Nando bacakan dari YouTube, karena kita akan membahas mengenai Festival Ekonomi Keuangan Digital tahun 2021. Mungkin agak panjang juga nih pembahasannya. Ini pertanyaan terakhir dari Eko Angga Suparno. Silakan. Apakah yang dilakukan Bank Indonesia Sumatera Selatan untuk dapat mencapai target 12 juta merchant KRIS? Apakah ada pelatihan dalam penggunaan KRIS, Pak Ari? Iya. Jadi terima kasih Mas Eko pertanyaannya. Memang target ini kita upayakan untuk tercapai ya 344.000 merchant, dan tentunya kami Bank Indonesia tidak bisa sendiri ya. Tentunya kita harus melakukan sinergi, kolaborasi dengan para pihak ya. Di sini ada PJSP ya, penyelenggara jasa sistem pembayaran, kemudian juga para merchant, UMKM, kita terus bekerja sama untuk mencapai target tersebut. Nah, upaya yang dilaksanakan tentunya kita melakukan capacity building ya, terutama kepada para merchant gitu ya. Tadi misalnya bagaimana untuk bisa memperoleh KRIS gitu ya. Itu juga ada kita melakukan juga pelatihan seperti itu, dan tentunya kita juga akan melakukan sosialisasi kepada usernya, kepada penggunanya ya. Supaya KRIS ini ya tidak hanya kita mencapai target merchant, tetapi juga nantinya digunakan secara masif oleh masyarakat ya. Jadi kita akan memasuki ekosistem digital gitu ya. Bahkan bukan akan ya, kita sudah ada di dalam ekosistem digital. Nah, ini yang tentunya nanti kita dorong karena potensi ekonomi digital ini sangat besar ya. Apalagi kalau kita bicara sekarang lifestyle. Jadi ini betul-betul
potensinya sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, baik. Dan tentunya kita harapkan target 12 juta merchant yang seluruh Indonesia bisa tercapai. Apalagi memang saat ini penggunaan digital saat ini gencar ya dilakukan oleh masyarakat, Pak Hari ya. Betul. Oke, baik. Nah, Pak Hari, kita sudah bahas masalah kris udah banyak banget. Udah meletok lah kalau bahasa Palembangnya ya. Baik, Pak Ari, ini mengenai topik kedua, Festival Ekonomi Keuangan Digital pada tahun 2021 yang digelar oleh Bank Indonesia. Mungkin boleh dijelasin Pak Ari, ini festival jenis festival apa dan juga tujuan digelarnya festival ini apa, Pak? Oke, jadi FEKDI ya, Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia 2021 ini akan digelar nanti tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 April ya 2021. Tujuannya adalah tentunya membangkitkan awareness ya akan digitalisasi ini gitu ya, karena memang kita lihat tadi sudah saya sampaikan bagaimana saat ini kita memang sudah ada di ekosistem digital. Ya tentunya ini harus terus didorong gitu ya, karena digitalisasi ini katakanlah digital ekonomi ini ya bisa menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi baru Indonesia. Jadi itu yang akan kita lakukan nanti di Festival Ekonomi dan Keuangan Digital. Baik. Jadi bagaimana kita mendorong digitalisasi ya, tentunya di sini nanti akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya merupakan meningkatkan literasi publik gitu ya, melalui webinar gitu ya, dan tentunya juga beberapa upaya yang lain, termasuk di sini ada perluasan dan percepatan digitalisasi daerah ya. Ini lebih kepada transaksi pemerintah ya. Nah, jadi bagaimana kita meningkatkan elektronifikasi transaksi pemerintah. Karena kan pemerintah melakukan transaksi yang cukup masif ya, dan ini apabila nanti bisa kita pindahkan dari tunai ke non tunai, nah ini insya Allah tadi kita dapat memperoleh manfaat mulai dari mudah, aman, gitu ya, efisien, dan juga dapat meningkatkan ya potensi katakanlah penerimaan asli daerah karena akan semua transaksi akan tercatat gitu ya, dan memberikan kemudahan juga bagi masyarakat. Dan tentunya ini juga kita harapkan dengan FEKDI ini dapat mendorong inovasi di bidang ekonomi dan keuangan digital, dan dalam konteks ini tentunya yang sangat relevan adalah bagaimana kita mempercepat pemulihan ekonomi ya, karena memang pemulihan ekonomi nasional ini menjadi salah satu tentunya prioritas pemerintah gitu ya. Jadi pemulihan kesehatan masyarakat harus berjalan bersama-sama dengan pemulihan ekonomi nasional. Nah, inilah harapannya digitalisasi ini akan dapat mendorong ya, mengakselerasi pemulihan ekonomi. Karena tadi mungkin ada beberapa kegiatan yang tadinya tidak bisa dilakukan karena pandemi, tetapi dengan digitalisasi itu menjadi mungkin untuk dilakukan. Baik. Salah satunya adalah meningkatkan literasi keuangan digital bagi masyarakat di daerah ya. Tidak hanya diprioritaskan untuk ibu kota Palembang, tapi juga di daerah ya, Pak Hari ya. Dan transaksi pemerintah juga ya. Dan ini tentunya kita sangat mendukung. Gitu ya, dari Bank Indonesia sangat mendukung. Baik. Kalau boleh tahu Pak Hari, ini kegiatannya nanti berlangsung berapa hari nih Pak Hari? Jadi tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 April ya, dan mungkin di tanggal 5 itu nanti kegiatannya akan berupa opening ceremony. Ya, opening ceremony ini nanti akan ditandatangani surat keputusan mengenai pembentukan tim percepatan dan perluasan elektronifikasi digitalisasi daerah ya, TP2DD. Nah, ini yang salah satu agendanya, kemudian itu akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, dan tentunya nanti akan hadir dalam FEKDI ini ya, tentunya Gubernur Bank Indonesia, Menteri Menko Ekoin ya, perekonomian ya, kemudian Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Kemenko Marinvest ya. Jadi banyak sekali tentunya pihak dari pemerintah yang nanti akan mendukung ya, Kemenq, Kemenparekraf. Jadi memang dari sisi kelembagaan akan sangat banyak yang terlibat di dalam FEKDI ini. Kita bicara Kemensos, Bappenas, Kemenkominfo, Kemenkop UMKM, OJK,
asosiasi dan industri. Jadi banyak sekali yang terlibat nanti di dalam FECDI ini, karena memang FECDI ini tentunya menjadi event bersama. Oke, Ya. baik. Kalau boleh dijelasin Pak Hari, rangkaian kegiatan dari FECDI nanti apa aja nih Pak Hari? Mungkin masyarakat penasaran ya, mau datang nih ya. Apa sih rangkaian kegiatan yang digelar di FECDI nanti Pak Hari? Silakan. Saya kira ini akan sangat menarik gitu ya, karena tadi selain opening ceremony tentunya di awal, tetapi kemudian kita akan dapat banyak informasi terkait dengan digitalisasi ekonomi ini. Bicara mengenai digitalisasi ekonomi, kemudian showcase inovasi pendukung fast payment. Ya, jadi nanti akan diperlihatkan nih bagaimana inovasi-inovasi terbaru di bidang pembayaran. Ya, ini akan menjadi yang sangat menarik, terutama ini kepada mereka ya teman-teman yang tertarik gitu ya dengan kemajuan teknologi di bidang sistem pembayaran. Ini akan menjadi salah satu acara yang menurut saya perlu diikuti ya. Kemudian kita juga akan banyak talk show, webinar dan lain-lain yang terkait dengan digitalisasi ekonomi. Ya, jadi akan sangat banyak sekali event-event yang menarik untuk diikuti ya, karena di situ kita akan banyak sekali memperoleh informasi dalam konteks bagaimana kita meningkatkan literasi, dan juga tadi kita akan dapat insight dari tokoh-tokoh yang memang selama ini mendukung digitalisasi ekonomi ini. Oke, baik. Dan festival ini terbuka untuk masyarakat umum ya Pak Hari ya? Betul. Oke, baik. Untuk masyarakat yang ingin datang ini gimana nih Pak Hari? Apa yang perlu dipersiapkan? Ya, ini kan sekarang namanya juga FECDI ya, digital ya. Jadi memang harus digital juga gitu ya. Jadi nanti masyarakat bisa mengikuti secara online ya. Oke, baik. Secara online FECDI ini tentunya nanti dalam waktu dekat Bank Indonesia akan menyampaikan informasi kepada masyarakat gitu ya, mengenai bagaimana detailnya, bagaimana masyarakat bisa mengakses event FECDI ini. Karena memang FECDI ini adalah untuk masyarakat. Oke, baik Pak Hari, ini tidak terasa kita sudah berada di penghujung segmen, dan tentunya semoga event FECDI yang akan digelar pada 5 April mendatang berjalan dengan sukses. Amin. Terima kasih banget Nando ya, mohon doanya juga, mohon doa Junior ya, mudah-mudahan acara FECDI nanti bisa berlangsung dengan lancar gitu ya, dan betul-betul memberikan manfaat ya kepada masyarakat, karena memang tujuan dari FECDI ini tadi untuk masyarakat. Oke, baik. Pak Hari, terima kasih banyak sudah Sama-sama, berbagi informasi ya, di terima kasih talk juga show Smart kali ini. Listener dan juga tadi yang telah aktif bertanya. Pertanyaannya bagus-bagus ya, jadi menambah wacana juga untuk pendengar yang lain. Oke, baik. Dan Smart Listener, demikian Smart FM Radio Talk edisi hari ini 24 Maret 2021. Saya Fernando Oktereza pamit. Terima kasih dan sukses untuk Anda. Terima kasih. Demikian talkshow bersama perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan dengan tema KRIS dan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2021.